Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Rehana Salsabila, NIM akhir 101 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal ujian tengah semester Statistika Pendidikan, yaitu mengenai uji komparasi dua sampel. Nah, di sini ada uji komparasi dua sampel dengan menggunakan uji T independen dengan uji T berpasangan atau parity test. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan yang uji T independen terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan hipotesis 1 terdapat perbedaan atau ada perbedaan rata-rata istilah yang dihafal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya adalah 0,05. Di sini dapat dihitung dengan menggunakan uji T independen. Dan juga ini merupakan two tail atau dua arah. Yang pertama kita akan menguji homogenitas. Nah, di sini sebelum kita uji homogenitas, kita harus tahu dulu varian terbesar dan varian terkecil dari data ini. Caranya yaitu dengan mencari variansi menggunakan sama dengan var S Di sini juga kita cari variansinya untuk menentukan variansi yang terbesar dan yang terkecilnya. Variansi. Pakai sama dengan var S, kemudian kita blok data yang ada. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa ternyata variansi kelompok eksperimen itu lebih besar daripada variansi dari kelompok kontrol. Artinya kelompok kontrol ini menjadi variabel yang kedua, kemudian eksperimen variabel pertama. Setelah itu baru kita dapat melakukan uji homogenitas. Caranya yaitu kita ke data, setelah itu data analisis, kemudian kita uji F menggunakan F-test to sample for variance. Oke. Nah, variabel pertamanya kita masukkan, variabel pertama kelompok eksperimen, kemudian variabel kedua kelompok kontrol. Kita cek list centang di label, kemudian output range, letakkan terserah. Maaf. Jadi ini kelompok eksperimen. Nah, ini letakkan terserah. Oke. Nah, di sini sudah didapatkan ya F-nya berapa. Nah, ini F. Kemudian, karena untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak itu kita dapat dengan dua cara. Yang pertama dengan F, yang kedua dengan P-value-nya. Nah, F-nya diperoleh 1,08. Kemudian F tabelnya ini 2,53. Nah, di sini 1,08 itu lebih kecil dari 2,53. Artinya F lebih kecil dari F tabel. Nah, kalau F lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka H0
diterima. Artinya data homogen. Nah, untuk lebih meyakinkan kita dapat melihat p-value-nya di sini. Ini adalah p-value. Kenapa? Ya, jadi ini p-value-nya. P-value-nya kan 0, p-value sama dengan 0,4. Sedangkan alfanya adalah 0,05. Maka otomatis p-value lebih besar daripada alfa. Maka di sini jika p-value lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Benar ya? Kemudian setelah diketahui bahwa data itu homogen, kita lanjut ke menghitung dengan menggunakan uji T independen. Caranya yaitu kita ke data terlebih dahulu, kemudian data analisis. Di sini kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Nah, sama seperti tadi kita masukkan variabel 1 di sini, kemudian variabel 2 di sini. Setelah itu kita centang label output range di sini. Nah, oke. Di sini kita dapatkan T hitung dari, nah di sini untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, dapat menggunakan dapat melihat dari T hitung dan juga p-value. Di sini T hitungnya diketahui 1,98. Kemudian ini T tabelnya. Ini T tabelnya 2,04. Artinya kan 1, ini T tabel 2,04. Kemudian min T tabel min 2,04. Nah, di sini min 2,04 kurang dari 1,98 kurang dari 2,04. Nah, di sini tuh minus 2,04 kurang dari 1,98 kurang dari 2,04. Artinya di sini benar ya, min T tabel atau min 2,04 kurang dari 1,98 kurang dari T hitungnya, kemudian T hitung kurang dari T tabel kurang dari 2,04. Min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Karena begini, karena T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Untuk lebih meyakinkan, kita dapat melihat dari p-value-nya. Karena ini merupakan tutel, maka kita lihat di sini p-value-nya 0,05. Nah, ternyata p-value-nya itu p-value kan sama dengan 0,05. Nah, alfanya juga 0,05. Di sini alfanya tadi 0,05. Maka p-value sama dengan alfa. Nah, di sini jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka
H0-nya diterima karena yang diperoleh dari t-test to sample ini adalah sama dengan p-value-nya sama dengan alfa, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah kalau H0 diterima artinya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa kelompok eksperimen. Jadi di sini H0-nya itu diterima. Artinya H1-nya ditolak. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di sini adalah uji T berpasangan atau paired pretest. Nah, di sini data kemampuan pedagogi guru IPA sebelum pelatihan, pretest, dan setelah pelatihan, post-test. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji sama dengan soal yang pertama, yaitu rata-rata. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya atau hipotesis 1 terdapat atau ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Berarti taraf kepercayaannya 95%. Di sini kita akan menghitung menggunakan uji T berpasangan atau paired test. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu variabel terbesar dan variabel terkecilnya. Sama dengan yang tadi, variansi sama dengan var S di sini juga variansinya dicari sama dengan var S. Nah, di sini diketahui bahwa ternyata dari nilai pretest itu lebih besar daripada nilai dari posttest. Artinya ini variabel 1, kemudian posttestnya variabel 2. Kemudian kita bisa lanjut ke paired test. Hitung uji statistiknya. Ini sebagai acuan. Nanti kalau T hitungnya itu berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0-nya diterima. Kalau berada di luar, maksudnya lebih kecil dari min T tabel atau lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Nah, langsung kita ke data, kemudian data analisis. Kita menggunakan t-test, paired to sample formings. Oke. Nah, variabel range variabel yang pertama masukkan. Kemudian ini variabel yang kedua, post-test. Kemudian label, output range. Oke, sini. Nah, di sini sudah didapatkan. Ini T hitungnya min 5,43. Kemudian ini T tabelnya 2,10.
Maaf. Nah, 2,10. Nah, kita tahu ya bahwa min 5 itu ternyata lebih kecil daripada min 2. Jadi berarti T hitung lebih kecil dari min T tabel karena minus 5,43 itu lebih kecil daripada minus 2 minus 2,10 gini. Nah, kalau T hitung kurang dari min T tabel, di sini T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Dan terima H1. Kemudian untuk lebih meyakinkan kita dapat melihat dari P value-nya di sini. Jadi P value-nya itu adalah 0,000044. P value sama dengan 0,000044. Sedangkan alfanya tadi adalah 0,05. Artinya kalau dilihat 0,00004 itu kurang dari 0,005. Artinya P value kurang dari alfa. Otomatis kalau P value kurang dari alfa, maka H0-nya diterima. Maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya yaitu H1 diterima, artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi pada soal pertama, H0-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian untuk yang soal kedua, kesimpulannya itu H0-nya ditolak dan yang diterima adalah H1. Artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.